Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Maulana dengan NIM 0487322091, PPJJ asal PJJ Padang, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang praktikum 3 basis data yang membahas tentang basis data transaksi dan basis data terdistribusi. Baiklah, materi penjelasan akan dijelaskan pada video berikut ini. Baik, kita masuk ke tahap praktikum transaksi dan data terdistribusi. Hal pertama yang kita lakukan, buka aplikasi SHAM, lalu aktifkan Apache dan MySQL nya. Tunggu sampai warnanya menjadi hijau, jadi menandakan sudah on. Kita buka web browser, lalu ketikkan localhost php-myadmin untuk masuk ke database nya. Baiklah, di sini saya sudah mempunyai salah satu buah database yang sudah saya buat di praktikum sebelumnya. Syarat praktikum, syarat melakukan transaksi ini yaitu jenis atau storage engine-nya harus InnoDB. Di sini sudah kita lihat sudah InnoDB pada database yang sudah kita buat. Selanjutnya kita buat perintah commit. Yang pertama kita buat yaitu perintah commit. Perintah commit merupakan perintah yang menandakan transaksi telah selesai dilaksanakan dan saat terjadinya pada saat perubahan data. Baik, kita klik terlebih dahulu rumah sakit. Setelah itu klik routine, lalu klik new. Di sini saya buat saja transaksi 1, lalu hapus tabelnya. Saya sebenarnya tidak diperlukan tabel. Tadi saya sudah mengopi dan membuat perintahnya, jadi tinggal saya kopi-kopikan saja untuk menghemat waktu. Di sini saya belum menggunakan commit. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, untuk melakukan penetrasiannya kita bisa menggunakan eksekusi atau menggunakan SQL melalui call. Di sini saya contohkan menggunakan eksekusi terlebih dahulu. Saya lupa tadi saya mempraktekkan, saya lupa menghapus. Kita hapus dulu. Baik, kita kembali ke prosedur, lalu kita eksekusi. Nah, di sini sudah tampil data yang kita tambahkan. Coba kita lihat di pasien, tabel pasien. Apabila komitnya belum kita masukkan, di sini belum tercatat. Lanjut ke rutin 2, ke transaksi kedua. Saya buat di sini transaksi 2. Hapus. Nah, di sini saya ngopi lagi. Jangan lupa menambahkan perintah commit dan titik 2 ya. Nah, lalu kita kirim. Di sini sudah terbuat 2 buah transaksi. Nah, pada transaksi 2
Coba kita melakukannya melalui SQL, mengeksekusinya. Kita gunakan perintah call transaksi 2, kirim. Nah, di sini tercatat. Coba kita lihat pada tabel pasien apakah sudah masuk datanya. Nah, data yang kita buat sudah masuk ke tabel pasien karena kita sudah menambahkan menggunakan perintah commit. Selanjutnya kita lanjut ke perintah transaksi kedua, yaitu rollback. Rollback ini digunakan untuk menggugurkan dan membatalkan perintah yang sedang berjalan, baik itu yang berguna. Rollback berguna untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Jika perintah commit belum berjalan, rollback tidak akan berpengaruh. Baik, kita buat. Di sini saya membuat transaksi 3. Kita kopikan lagi. Di sini kita lihat saya membuat salah satu data bernama Malika, karena coba kita kirim terlebih dahulu. Selesai, berhasil. Coba kita eksekusi. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa karena rollbacknya belum menggunakan commit untuk menjalankannya, atau rollbacknya berfungsi untuk menolak data yang sudah dibuatkan tadi. Datanya tidak berhenti, tetapi ditahan oleh rollback untuk tidak diakses atau ditampilkan. Baiklah, kita lanjut ke transaksi keempat, yaitu menggunakan rollback menggunakan commit. Kita copy saja. Nah, di dalam proses pembuatan salah satu data, saya tambahkan di sini untuk mengubah salah satu nama di dalam data pasien. Di sini saya membuatkan Sapar. Nanti nama Mardika yang terletak di ID pasien di dalam tabel pasien yang kelima akan berubah menjadi Sapar, karena commit sudah menjalankan tugasnya melalui di bawah rollback. Baik, coba kita kirim. Lalu kita eksekusi. Saya menggunakan eksekusi saja untuk mempersingkat waktu dan penyimpanan data. Nah, di sini sudah diganti namanya menjadi Sapar. Artinya rollback commit kita sudah berhasil. Baik. Setelah ini kita lanjut membuatkan transaksi ke-5, yaitu perintah menggunakan checkpoint. Checkpoint ini merupakan titik akhir dari proses yang disimpan atau tempat akhirnya proses, tempat penyimpanan akhir dari proses yang sudah selesai.
Fungsinya adalah untuk membantu rollback yang tidak perlu dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Baik, kita buat transaksi kelima. Di sini sudah saya buatkan juga perintahnya. Kita kopikan saja. Di sini saya membuat 3 buah data, nama Andi, Ani, dan Dea. Nanti setelah penggunaan rutin ini atau transaksi ini, yang akan dihasilkan hanyalah data Dea, karena data ini tidak di rollback dan tidak dilakukan save point. Artinya salah. Nanti yang akan tampil hanyalah data Ani, dan tidak tampil hanyalah data Ani, karena data Ani di rollback atau ditahan di dalam save point. Nah, nanti yang akan tampil adalah data Andi dan data Dea. Ayo kita kirim. Kita cobakan lagi menggunakan SQL. Kita panggil call transaksi 5. Kirim. Baik, mari kita lihat. Nah, terbukti di sini nama Andi dan Dea hanya mereka berdua yang terdaftar, lengkap dengan alamat dan jenis kelamin mereka dan ID pasien. Coba kita lihat pada tabel pasien. Nah, di sini sudah ditambahkan juga, artinya checkpoint kita sudah berhasil. Baik, kita beralih ke trigger. Coba kita lihat pada panduan. Trigger ini merupakan perintah yang memicu perubahan basis data dan dapat berupa insert, update, dan delete. Itu adalah fungsi-fungsi mereka. Baik, kita tambahkan terlebih dahulu untuk tabel transaksi obat dan tabel obat. Di sini saya sudah membuatkan juga untuk perintahnya. Kita kopikan saja untuk trigger ini. Di sini saya sudah membuat langsung dengan forek key-nya agar sekali jalan. Kita kirim. Berhasil. Coba kita refresh dulu. Berhasil. Obat dan transaksi obat. Kita lihat pada desain terlebih dahulu.
apakah sudah termasuk ke dalam desain dan terhubung satu sama lain. Di sini belum terlihat, kita lihat menggunakan show checklist keduanya. Nah, di sini sudah otomatis terhubung. Kita rapikan dulu sedikit. Bisa di save juga. Kita save saja terlebih dahulu. Terus simpan halaman. Baik. Selanjutnya kita lihat panduan. Ini sudah. Selanjutnya menambahkan obat. Kita mengisikan data obat terlebih dahulu. Skip saja. Jadi saya sudah membuatkan juga untuk tabelnya, tabel obat. Sini saya membuatkan 5 buah data obat: paracetamol, oralid, fungsi umidum, antacid, betadine, dan lain-lain. Coba kita kirim. Coba kita lihat pada tabel obat apakah sudah tercatat ke dalamnya. Nah, sini sudah berhasil. Kita lanjut ke triggernya. Kita atur triggernya terlebih dahulu. Ini untuk program trigger. Di sini kita buatkan saja tanggal beli ya, tanggal jual, tanggal transaksi. Nama triggernya. Sini kita buat after. Nah, pada perintah ini jangan lupa untuk membuat ini menjadi kurang. Kalau kita buat tambah, nanti akan menambahkan, misalnya kita setelah membeli, stoknya akan bertambah, bukannya malah berkurang tapi malah bertambah. Di sini harus diperhatikan dengan jelas. Di sini kita ganti jadi transaksi obat, karena di sini kita akan melakukannya dalam tabel obat. Kirim.
sepertinya ada kesalahan di dalam sintaknya. Update line 1 jadi obat. Nah, sudah berhasil. Lalu kita lihat lagi panduan. Ini sudah berhasil. Nah, kita cobakan transaksi obatnya. Apakah berjalan dengan lancar? Apa yang kita inginkan? Di sini prosesnya, transaksinya harus berkurang, bukan malah bertambah stok obatnya. Jadi saya buat menggunakan perintah terlebih dahulu. Nanti saya akan cobakan menggunakan sini, mana salah tanggal transaksi. Oh, ini hilang karena kita tidak menggunakan tanggal. Coba kita lihat, ini ID obatnya 4. Kita lihat terlebih dahulu ya, kita copy dulu. Kita lihat pada tabel obat terlebih dahulu. Di sini D1 nya ID obat 4 nya antisit. Baiklah, untuk trigger kita ulangi, kita lanjutkan karena tadi ada kesalahan. Yang pertama kita lakukan yaitu dengan kita lihat dulu pada tabel triggernya. Sini sudah berhasil ya untuk perintahnya. Lalu kita lihat pada tabel obat. Tabel obat di sini sudah ada 4 sampai 5. Nah, kita lihat ini ada 150, 190, 250, 100 dan 25 stok. Nanti akan kita cobakan salah satunya. Kita lanjut ke transaksi obat. Di sini saya sudah melakukan percobaan 2 kali dan sudah berhasil. Baik, kita coba menggunakan SQL. Di sini saya sudah membuatkan untuk perintahnya. Baik, di sini karena kita tidak menggunakan tanggal, kita hapus saja.
kita kirim. Nah, di sini karena kita sudah menggunakan data ini, kita ubah 2 4 untuk obatnya, obat pertama saja. Untuk jumlah kita ambil lebih banyak, 20. Masih salah ya. Ini ini kita coba buatkan di tabel saja terlebih dahulu. 2 3 1 20 kosong. Kirim. Ini obat 1 duplikat. Di sini obat 2 sudah. Kita melakukan transaksi yang ketiga. Baik, kita copy dulu untuk melakukan percobaan selanjutnya. Baik, di sini, sini tadi obat paracetamol ada 150 dikurang 20 menjadi 130. Sudah berhasil. Kita lihat pada transaksi obat. Sudah ditampilkan tabelnya. Kita cobakan sekali lagi menggunakan SQL. Kita hapus ini, kita copy, kita ganti 4 1 3. Kita ambil lebih banyak lagi, 50. Kita kirim. Nah, ini untuk obat ketiga. Jadi 200, dari 250 menjadi 200. Sudah berhasil. Baiklah, mungkin hanya itu untuk transaksi ya. Terima kasih telah menyaksikan video praktikum 3 saya tentang basis data, transaksi, dan basis data terdistribusi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam penyampaian materi, dan saya berharap dengan pengerjaan praktikum 3 basis data, transaksi, dan terdistribusi ini saya lebih paham lagi tentang komponen-komponen di dalamnya dan apa fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Demikian video praktikum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.